Halo semuanya, selamat datang di vlog perdana Pulang Kantor bersama Tara. Perkenalkan, namaku Tarida Simanjuntak, tapi aku biasanya dipanggil Tara. Aku adalah salah satu anggota Angkatan 2 Laser CPNS BPPT tahun 2021. Sambil menikmati indahnya perspektif sore hari, kita akan membahas tentang apa yang sudah dipelajari pada Laser Agenda 2 hari ini. Jadi, hari ini adalah pembukaan Agenda 2. Nah, yang dibahas adalah tentang nilai dasar aneka. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung jump in ke nilai yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas sendiri memiliki 9 indikator nilai dasar. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Salah satu perilaku yang menerapkan akuntabilitas adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan tepat, cepat, dan akurat, serta melaporkannya dalam bentuk dokumen tertulis. Nah, nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan, sehingga masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu. Nah, cara untuk menumbuhkan nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sila yang pertama, salah satu pengamalannya adalah dengan senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengamalan sila kedua dapat dilakukan dengan cara menghormati dan tidak mendiskriminasi orang yang berbeda ras, suku, agama, maupun pandangan politik dengan kita. Pengamalan sila ketiga dapat dilakukan dengan cara mentaati dan melakukan segala peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengamalan sila keempat dapat dilakukan dengan cara senantiasa menjunjung musyawarah untuk mufakat. Dan pengamalan sila yang kelima adalah dengan cara senantiasa membantu sesama warga negara yang membutuhkan bantuan. Kemudian kita akan membahas nilai dasar yang ketiga, yaitu etika publik. Etika publik merupakan refleksi mengenai standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya, suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, untuk nilai dasar etika publik ini terdapat 14 nilai-nilai indikator. Nah, tapi karena terlalu panjang, pada vlog kali ini aku akan membacakan 3 nilai yang pertama, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Untuk nomor 4 dan keempat sampai ke-14, teman-teman baca sendiri ya di UU ASN. Nah, salah satu perilaku yang menerapkan nilai etika publik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan ketika kita mengungkapkan pendapat kepada rekan kerja dan atasan, terutama saat perbedaan pendapat. Jadi, kalau beda pendapat, bukan berarti harus marah-marah kan? Nah, nilai yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan suatu komitmen di mana ASN bertekad untuk menjaga dan memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar dan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan dari komitmen ini adalah untuk melayani masyarakat secara prima. Nah, di dalam komitmen mutu terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan orientasi kepada mutu. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau menerapkan komitmen mutu, selalu ingat 4 nilai ini ya. Nah, salah satu perilaku yang menerapkan komitmen mutu adalah dengan menggunakan kreativitas untuk melakukan inovasi di dalam menjalankan pekerjaan sebagai prakarya. Dan perlu diingat juga teman-teman, kalau mengerjakan tugas, jangan asal selesai, tapi harus tetap mengikuti SOP dan memastikan mutu yang ada di tugas tersebut telah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.
Nah, nilai yang terakhir dan yang menurutku paling seru adalah anti korupsi. Anti korupsi dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menjauhkan diri dari segala perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tapi menurutku sebenarnya tidak terbatas dalam hal finansial saja, tapi juga tentang waktu. Kalau tentang waktu, salah satu penerapannya adalah dengan tidak terlambat ke kantor dan tidak buru-buru pulang ke rumah. Ayo, siapa yang masih Fabiola di rumah? Kalau sudah tahu tentang nilai anti korupsi, Fabiola di kantor ya. Lanjut. Terdapat 9 nilai anti korupsi, antara lain kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, salah satu perilaku yang menerapkan nilai anti korupsi pasti teman-teman udah tahu nih, yaitu tidak menerima apa yang bukan menjadi hak kita dan tidak menggunakan fasilitas kantor untuk keuntungan kita pribadi. Oke teman-teman, jadi hari ini kita udah belajar tentang aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Harapannya kalau teman-teman sudah memiliki ini, teman-teman bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari vlogku hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran yang baru. Baiklah, buat kalian yang masih ada di jalan, tetap hati-hati dan waspada. Buat kalian yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Sekian dariku, sampai jumpa di episode vlog yang berikutnya. Dadah, terima kasih sudah mendengarkan.